Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah mahasiswa-mahasiswa sekalian, kali ini kita akan melaksanakan kuliah perdana khusus bagi kalian kelas-kelas yang mengambil mata kuliah akuntansi perpajakan. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas untuk pencatatan PPh badan, PPN dan pembagian laba ya. Yang nanti kalau berbentuk PT perusahaannya maka kaitannya dengan pembagian dividen. Tempo hari kita sudah belajar tentang bagaimana mencatat transaksi PPh potong pungut untuk PPh pasal 21, 22, 23, 4 ayat 2, pasal 15. Nah, sekarang kita akan lanjut ke topik yang ini, PPh badan, PPN dan pembagian dividen. Untuk memudahkan pemahaman materi kita, saya akan berikan langsung ilustrasi ya. Ini saya bacakan dulu. Dan mungkin Anda bisa baca juga di materi yang telah saya bagikan di classroom kita ya. Jadi pada tahun 2017 PT Indah Permai menghasilkan laba sebelum PPh sebesar 5 juta 5M maksud saya, dengan peredaran usaha sebesar 71M. Setelah dilakukan rekonsiliasi fiskal, diperoleh laba kena pajak sebesar 4 miliar dan PPh terutang sebesar 1 miliar. Pada tahun 2017, PT Pesona Indah telah membayar pajak sebagai berikut. PPh 22 dari kegiatan impor itu 150 juta, kemudian PPh 22 atas penjualan ke bendaharawan itu telah dipungut sebesar 150 juta. Kemudian PPh 23 telah dipotong 125 juta. Kemudian kredit pajak luar negeri PPh pasal 24 itu 125 juta dan PPh pasal 25 sebesar 350 juta. Informasi tersebut digunakan oleh PT Pesona Indah untuk mengisi SPT tahunan PPh badan. SPT tersebut disampaikan pada tanggal 30 April 2018 dan kekurangan pajaknya baru disetorkan ke kantor pos pada tanggal 29 April 2018 sebelum SPT dilaporkan. Nah, tentu di sini pertanyaannya adalah bagaimana Anda sebagai di situ bagian accountingnya untuk mencatat ya. Dan ini biasanya adalah jurnal pamungkas ya. Jurnal pamungkas artinya jurnal penutup ya. Dari semua jurnal untuk akuntansi perusahaan itu ya jurnal inilah yang paling ditunggu. Karena biasanya setelah perusahaan melakukan tutup buku, mereka itu akan memberikan laporan keuangan kepada konsultan pajaknya atau bagian teksnya untuk melakukan penghitungan berapa sih PPh terutang. Nah, setelah diketahui PPh terutangnya, kemudian dihitung berapa kurang bayarnya. Sehingga mereka ditutup, kemudian beban pajaknya diakui, utang pajaknya diakui jika memang kurang bayar. Sehingga itulah yang nanti akan diserahkan kepada, mungkin kalau mereka menggunakan audit eksternal, ya laporan itu diberikan kepada auditornya. Nah, seandainya Anda yang memegang peranan itu, bagaimana mencatat transaksi ini dengan asumsi di sini sudah diketahui bahwa PPh terutangnya itu adalah 1 miliar ya. Nah, tentu selalu saya tanya kepada kalian bahwa apakah PPh terutang sama dengan yang akan dibayarkan? Tidak kan? Karena apa? Di sini ada di dalam sistem perpajakan kita menggunakan sistem satu ada withholding tax, kemudian installment. Artinya apa? Bahwa pajak itu tidak dibayar setelah diketahui pajak penghasilan terutangnya berapa, ya penghasilan kena pajaknya berapa, tapi selama tahun berjalan kegiatan pemungutan PPh itu
sudah dilakukan. Bisa kita lihat dengan data ini bahwa selama tahun berjalan sudah ada pajak-pajak yang dipungut baik melalui pihak ketiga ya maupun store sendiri dipungut di luar negeri yang itu bisa diperhitungkan. Nah, sekali lagi untuk akun-akun kredit pajak ini sudah saya jelaskan di awal bahwa kalau menyangkut kredit pajak itu di neraca itu dicatat sebagai uang muka pajak di bagian aset. Maka sekarang ketika kita akan menggunakannya ya tentu kita kreditkan ya ke beban pajak terutama. Bagaimana melakukannya? Oke, kita coba dengan menggunakan kertas kerja Excel. Ya, kita lihat dulu nama PT-nya, PT Indah. Jurnal pada saat menghitung PPh kurang bayar. Ini tentu saja kita pakai tanggal 31. Ya, kita pindahkan dulu biar lebih mudah. Ya, nilainya adalah 150 juta. Bendaharawan juga sama, nilainya 150 juta. Kemudian PPh pasal 23 itu 125 juta. Kemudian PPh pasal 24 ini kredit pajak luar negeri, itu jumlahnya adalah sama juga 125 juta. Dan PPh pasal 25 itu sebesar 350 juta. Nah, di sini sudah diketahui tadi pajak terutangnya adalah berapa? 1 miliar. Ya. Ini PPh terutang. Terutangnya 1 miliar. Lebih mudah kita taruh aja di atas. Nah, untuk menghitung kurang bayar, maka yang kita lakukan adalah PPh terutang dikurangi dengan kredit pajak. Ya. Jadi saya ini biar gampang. Kurang bayar atau ini yang biasa disebut dengan PPh pasal 29 ya. Itu adalah 1M dikurangi dengan total kredit pajak. Nah, kita di sini bisa lihat bahwa yang masih harus dibayar itu adalah 100 juta.
atau kurang bayarnya, ya kurang bayar setelah diperhitungkan kredit-kredit pajak yang telah dipotong atau dipungut selama tahun berjalan. Nah, untuk mencatat, pertama kita harus mengakui beban pajaknya, ya. Nah, di sini macam-macam akun yang bisa dipakai. Ada yang ada yang menggunakan beban pajak kini, ada juga yang pakai beban pajak penghasilan, ada juga pakai corporate income tax, ya. Nah, untuk akun yang dipakai silahkan untuk melihat akun yang ada di manual book akuntansi perusahaan. Untuk memudahkan, saya pakai aja istilah beban pajak penghasilan, ya, atau biaya pajak penghasilan, ya. Nilainya berapa tadi? Nilainya 1 miliar. Kemudian dikurangi oleh kredit pajak, berarti itu posisinya di bagian kredit, ya. Iya, ini supaya nggak bingung, kita kasih batas, ya. Di sini uang muka PPh pasal 22, 23, kemudian 24. Nah, ini sekali lagi kita harus memperhatikan akun yang ada di manual book daripada akuntansi perusahaannya. Nah, selisihnya itu kita catat sebagai apa? Kita catat sebagai utang PPh pasal 29. Nah, ini jumlah yang 100 juta, ya. Kenapa utang? Karena pada tanggal 31 Desember yang 100 juta ini belum dibayar. Kapan dia dibayar? Untuk PPh badan itu baru akan dibayarkan 4 bulan setelah tutup buku. Artinya apa? Pada selambat-lambatnya 30 April sebelum SPT tahunan badan itu disampaikan ke DJP, ya. Jadi itulah jurnal yang dibuat untuk transaksi apa? Tutup buku, penghitungan kurang bayar untuk PPh badan, ya. Nah, silakan kalau memang ada yang mau ditanyakan sehubungan dengan soal ini, ya. Ada yang mungkin yang mahasiswa yang masih bingung, silakan untuk komen di bagian kolom komentar untuk mengajukan pertanyaan, ya. Itu untuk PPh badan. Sambil saya tunggu dulu pertanyaan, sebelum nanti saya akan lanjutkan ke materi tentang masih PPh badan tapi soal yang